Halo guys, kembali lagi bersama gua Pile. Pada video kali ini gua akan merangkum sebuah film India yang berjudul Agnipath. Dan tidak lupa juga gua selalu mendoakan supaya kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Tanpa bacot-bacot lagi, langsung saja kita sikat alur cerita filmnya. Film dimulai dari seorang anak berusia 12 tahun bernama Vijay Chauhan yang tinggal di desa Madhua, Maharashtra, India. Vijay memiliki ayah bernama Dinanak Chauhan, seorang guru yang sangat dihormati oleh masyarakat. Sedangkan ibunya bernama Suhasini, tengah mengandung calon adik Vijay. Sejak kecil Vijay ditanamkan prinsip-prinsip hidup yang baik oleh ayahnya. Harus bisa menyayangi keluarga, pantang meminta-minta, dan tidak lupa mengasihi sesama. Suatu hari seorang penjahat kecil yang bernama Kancha yang diperankan oleh Sanjay Dutt kembali ke Madhua. Setelah cukup lama hidup di Mumbai, Kancha ingin membangun pabrik garam dan siap menyewa lahan warga untuk digunakan. Sebenarnya bukan garam yang akan dikembangkan, tapi produksi narkoba. Kancha tahu desanya kaya dengan tanaman koka yang bisa dijadikan kokain. Ayah Vijay mencium rencana jahat Kancha. Dia meminta masyarakat untuk tidak memberikan lahannya digunakan kepada Kancha. Apalagi pabrik garam yang ada di desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Mengetahui tujuannya mendapat gangguan, Kancha sangat marah. Dia ingin menyingkirkan ayah Vijay. Kancha kemudian menjebak ayah Vijay dengan kasus pembunuhan seorang siswi. Orang tua siswi tersebut bersama masyarakat termakan fitnah Kancha. Anak buah Kancha, Surya, juga membakar rumah Vijay. Sementara ayahnya yang selama ini sangat dihormati kini dihina, disiksa, diseret ke pohon beringin seperti anjing, lalu digantung hingga tak bernapas oleh Kancha. Vijay yang hanya masih anak kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyaksikan ayahnya digantung. Caci maki masyarakat setempat juga sangat melukai hati Vijay. Sebagai umat Hindu seharusnya dilakukan upacara pembakaran jenazah, tapi akhir hidup ayah Vijay benar-benar hina. Masyarakat tidak mau memberikan kayu. Terpaksa Vijay mengubur mayat ayahnya di tanah sendirian sambil menahan cucuran air mata dan kemarahan. Vijay hanya ditemani ibunya saja. Vijay bersama ibunya kemudian meninggalkan desa Madhua. Dia pergi ke Dongri, Mumbai dengan amarah. Saat berada di kompleks pelacuran, ibu Vijay kesakitan. Vijay sangat panik. Tak ada seorang pun yang peduli dengannya. Bersyukur seorang pekerja seksual mau membantunya. Ternyata ibunya sakit karena akan melahirkan. Seorang bayi perempuan pun lahir. Kini Vijay menjadi kakak. Sejak saat itu Vijay tinggal di kompleks pelacuran. Suatu hari tiba-tiba Vijay melihat Kancha di dalam mobil. Tanpa pikir panjang mobil itu dikejar. Api dendam masih membara atas kematian ayahnya. Kedatangan Kancha ke Mumbai untuk bertemu Rauf Lala yang diperankan Rishi Kapoor, seorang penjahat yang menjalankan bisnis pelacuran hingga kini narkoba. Kancha meminta izin kepada Lala untuk menjual kokain di Mumbai. Tapi Lala tidak mau berbisnis dengan Kancha. Bagi Lala, Kancha tidak sederajat dengannya. Dia hanya penjahat kecil di mata Lala. Ucapan Lala membuat Kancha emosi. Namun Kancha tidak berdaya. Di hadapan Lala, Kancha diminta untuk meninggalkan Mumbai dan jangan datang lagi. Semua adegan itu dilihat oleh Vijay yang sejak awal mengikuti Kancha. Keesokan harinya Vijay tengah asik menggendong adik bayinya, Siksa namanya. Saat itu terlihat Lala datang untuk menghukum seseorang karena dia telah menerima upah dari Kancha untuk membunuh Lala. Di depan mata Vijay, Lala menggorok leher pria itu. Seorang polisi brengsek menginformasikan pembunuhan yang dilakukan Lala kepada Kancha. Atas saran Kancha, Lala harus ditangkap dengan kasus pembunuhan. Penangkapan Lala dipimpin seorang polisi bernama Guy Tonde. Vijay yang menjadi saksi kunci tidak mau memberikan keterangan jika pelaku pembunuhan adalah Lala. Hal itu dilakukan karena Lala adalah musuh Kancha, yang artinya Vijay dan Lala memiliki musuh bersama. Kebohongan Vijay membuat ibunya marah-marah. Tidak seharusnya Vijay melindungi penjahat. Vijay beralasan dia ingin memiliki kekuatan seperti Lala agar bisa kembali ke desanya Madhua. Ibu Vijay semakin marah. Kali Gaude, anak PSK yang menampung Vijay, datang memberitahu jika ibunya disiksa polisi. Rupanya polisi itu mengincar Vijay yang menolak memberikan kesaksian. Vijay marah melihat tindakan polisi itu. Pistol milik polisi digunakan untuk membunuh. Kejadian itu membuat ibu Vijay semakin marah dan meninggalkan Vijay yang semakin liar. Vijay sudah ditinggalkan ibu dan adiknya. Dia pergi menemui Rauf Lala
untuk mencari perlindungan. Namun pembunuhan terhadap polisi yang dilakukan Vijay membuatnya harus masuk penjara. Raup Lala yang menebusnya sehingga bisa bebas. Sejak saat itu Vijay tinggal bersama Lala. 15 tahun sudah berlalu, bisnis Raup Lala berkembang pesat, baik itu narkoba maupun prostitusi. Lala kini menjadi mafia yang tidak hanya menguasai India, tapi juga berbagai kota besar di Asia. Semua kemajuan Lala berkat tangan kanannya Vijay. Bisnis Kanca yang berpusat di Mat 2 juga berkembang. Mat 2 telah berubah menjadi kerajaan Kanca. Kokain yang diproduksi laris di pasaran, kecuali Mumbai. Kanca belum bisa menembusnya. Vijay yang menjadi tangan kanan Lala memiliki banyak uang, namun dia tidak menikmatinya sendiri. Vijay selalu berbagi dengan masyarakat, mengakomodir kaum pinggiran seperti pelacur, waria, pengangguran dan sebagainya. Hidupnya pun tidak mewah. Vijay tetap memilih tinggal di rumah susun Dongri, tempat semuanya dimulai. Gaitonde yang dulu gagal menangkap Raup Lala kini sudah menjadi komisaris. Dia sangat mengincar Lala maupun Kanca, namun tidak mudah melumpuhkan kedua penjahat itu. Apalagi bisa menangkap Raup Lala saat ini, itu sangat sulit. Ada Vijay yang cukup cerdik. Gaitonde sudah mengenal Vijay sejak dia berusia 12 tahun ketika Vijay menyelamatkan Lala dalam kasus pembunuhan. Sosok Vijay dicintai banyak orang. Hubungannya dengan Kali, anak PSK yang menolongnya, juga semakin dekat. Kali merupakan sosok gadis cantik dan periang. Meski banyak cinta dalam hidupnya, tapi hati Vijay merasa hampa. Dia sangat merindukan ibu dan adiknya Siksa. Apalagi kini adiknya akan menginjak usia 15 tahun. Namun Vijay tak pernah berani menemui langsung keluarganya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan dengan sesak rindu yang sangat dalam. Bahkan meski sempat bertemu dengan adik dan ibunya, Vijay terpaksa menyembunyikan identitasnya karena ibunya masih marah dengan dendam kesumat di dalam sanubari Vijay. Di sisi lain, bisnis barang haram Raup Lala mulai terganggu. Dia kesulitan memenuhi permintaan pembeli karena selain menjadi target polisi dan pemerintah, Kanca juga terus berusaha mengedarkan barangnya di Mumbai. Untuk memuluskan ambisinya menguasai Mumbai, Kanca menggandeng Menteri Dalam Negeri. Kokain juga diamankan di tempat Menteri Bangsat itu. Vijay yang cerdas mengetahui informasi tersebut. Komisaris Gaitonde diberitahu untuk melakukan penggeledahan. Vijay memanfaatkan situasi. Menteri diselamatkan dengan syarat kokain yang dikirim Kanca diberikan kepadanya. Bagi Lala, apa yang telah dilakukan Vijay adalah prestasi besar. Lala pun memberikan hadiah beberapa wilayah untuk dikuasai Vijay, termasuk Dongri. Kini Vijay memiliki sedikit kekuatan. Sudah saatnya tiba, dendam belasan tahun harus dituntaskan. Menguasai Mumbai untuk menghancurkan musuh utamanya, Kanca. Permainan mematikan digunakan, termasuk bergandengan tangan dengan Santaram, anak buah Kanca sendiri. Vijay memainkan drama, seolah-olah dia menyelamatkan anak Raup Lala, Mazar, dari upaya penembakan seseorang. Padahal semua itu hanya rekayasa. Tujuannya mendapatkan kepercayaan semua orang, terutama Lala. Di hari pernikahannya, Mazar mendapat telepon bahwa Santaram adalah orang yang menembaknya. Saat itu juga dia bergegas pergi ingin membunuh Santaram. Naas, Mazar yang mati karena masuk jebakan. Santaram yang sudah membantu Vijay juga dibunuh karena sudah tak dibutuhkan lagi. Raup Lala tengah menari bahagia menanti kehadiran anaknya yang menjadi calon pengantin. Namun justru hanya tubuh Mazar yang datang. Lala menjadi shock dan sakit, tak sadarkan diri. Penerus Lala, Mazar, sudah tidak ada. Anaknya yang lain memiliki kelatar belakangan mental. Hanya satu orang yang paling pantas menggantikan posisi Lala, yaitu Vijay. Kanca melihat peluang emas untuk mengedarkan kokain di Mumbai. Pengganti Raup Lala, Vijay, tentu saja tidak akan keberatan bekerja sama. Kanca langsung menelpon Vijay untuk membuat kesepakatan. Namun Vijay ingin bertemu langsung jika ingin kesepakatan. Kanca tidak tahu jika Vijay adalah anak dari seorang guru yang digantung hingga mati. Vijay pun dengan mudah bisa memasuki kembali desanya Mat 2. Kenangan masa lalu langsung menyerang pikiran Vijay. Sekolah telah rusak, bekas rumahnya dulu tinggal puing-puing reruntuhan karena dibakar Surya, anak buah Kanca. Ketika sampai di pohon beringin tempat ayahnya dulu digantung, Vijay kembali menyaksikan seseorang mati digantung. Pelakunya tetap sama, Kanca. Masa lalu benar-benar berada di hadapan Vijay. Kanca memeluk Vijay saat bertemu. Sambutan meriah diberikan kepada teman barunya itu,
termasuk mendatangkan gadis cantik pencuci mata, Katrina Kaif. Sebenarnya Kanca curiga dengan Vijay. Dia datang langsung ke Madhua untuk menjual Mumbai, padahal kesepakatan bisa diselesaikan melalui telepon. Ketika Vijay ditanya imbalan yang ingin didapatkan agar barang haram Kanca bisa masuk Mumbai, Vijay justru menyebut Madhua. Ya, Vijay ingin menukar Mumbai dengan Madhua. Jawaban itu membuat Kanca marah. Vijay disiksa tanpa melawan. Karena kedatangannya hanya untuk kesepakatan bisnis, akhirnya Kanca setuju jika Mumbai ditukar dengan Madhua. Asalkan komisaris Gaitonde dibunuh, masalah besar muncul. Raup Lala bangun dari koma dan mengetahui jika Vijay berkhianat. Lala yang sangat marah karena anaknya dibunuh Vijay mendatangi tempat tinggal Vijay. Ribuan anak buahnya dibawa. Lala yang mengetahui kehidupan pribadi Vijay menjajakan siksa secara terbuka. Adik kandung Vijay yang sangat dirindukannya dilelang bebas kepada pria hidung belang. Polisi sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Darah Vijay mendidih melihat adiknya diperlakukan seperti pelacur. Bersama pengikut setianya seperti para waria, Vijay menerobos pasukan Lala, membunuh siapapun yang berani menghalang. Pria hidung belang juga ditembak. Vijay meminta kepada Lala agar adiknya dilepas, namun tak didengarkan. Terpaksa Vijay memukul Lala yang telah membesarkannya, sementara adiknya masih menangis ketakutan. Vijay kemudian membawa pergi siksa, namun Lala terus mengganggu. Sebenarnya Vijay tidak ingin memukul Lala, tapi kata-kata kotor keluar dari mulut Lala tentang adiknya. Mendengar itu Vijay langsung hilang pikiran. Dia menyiksa mantan bosnya. Kepala Lala direndam. Ibu Vijay yang melihat itu memohon agar anaknya tidak membunuh lagi, namun Vijay tak mendengar. Lala dilepas setelah tak bernyawa lagi. Siksa kaget melihat ibunya mengenal pria yang menyelamatkan harga dirinya. Lebih kaget lagi ketika mengetahui jika pria itu adalah kakak kandungnya. Kakak yang selama ini sangat dirindukan. Tangis haru rindu tumpah ruah. Namun ibunya membawa pergi siksa. Keesokan harinya, siksa datang sendiri ke tempat tinggal Vijay. Warga setempat menyambut gembira. Sudah belasan tahun Vijay hanya merayakan ulang tahun siksa tanpa kehadirannya. Peluk erat bahagia pun terjadi. Sebuah pelukan rindu yang kini terobati. Waktu benar-benar dimanfaatkan untuk menebus perhatian yang terlewati. Bahagianya Siksa dan Vijay. Ketika Vijay mengantar pulang adiknya untuk pertama kali, sang ibu menawarkan makan malam. Namun ketika Vijay berbicara tentang ayahnya, Vijay diminta pergi. Padahal Vijay sangat merindukan pelukan dari sang ibu. Sebuah pelukan dan perhatian yang sudah 15 tahun hilang. Vijay sangat merindukan itu. Di tempat lain, Gaitonde berjanji akan menumpas Kanca sebelum dirinya pensiun. Anak buah Kanca, Surya, kemudian mengingatkan Vijay tentang kesepakatan yang telah dibuat bahwa Gaitonde harus dibunuh jika Vijay menginginkan Madhua. Vijay justru membunuh Surya, orang yang dulu membakar rumahnya. Kanca kini mengetahui identitas Vijay yang sebenarnya. Gaitonde pun mendapatkan informasi masa lalu Vijay dari ibunya sendiri. Begitu pula dengan Kali, perempuan yang sangat mencintainya. Mengetahui dendam belasan tahun itu, sebelum pergi membunuh Kanca ke Madhua, Vijay dan Kali menikah. Baru saja Vijay sah menjadi suami, anak buah Kanca menembak secara barbar. Kali meninggal di tempat. Oh Tuhan, malangnya nasib Vijay. Saat kecil melihat ayahnya digantung, sekarang setelah menikah ia harus menyaksikan istrinya sekarat tertembak. Dendam kesumat itu membawa marah Vijay pada titik tertinggi. Dia pergi sendiri ke Madhua dan mengebom tanah kelahirannya yang sudah belasan tahun dikuasai Kanca. Banyak anak buah Kanca terbunuh. Vijay mengubah Madhua menjadi lautan api. Duel sengit terjadi antara Vijay dan Kanca, bukan antara kebenaran melawan kebaikan, tapi dendam yang menggunung untuk mencabut nyawa Kanca. Vijay cukup kesulitan mengalahkan Kanca. Bahkan pisau Kanca berkali-kali menusuk tubuh Vijay. Ternyata ibu dan adik Vijay juga sudah terlebih dahulu ditahan Kanca. Vijay sudah terluka parah. Tubuhnya diseret ke pohon beringin, tempat ayahnya dulu juga digantung. Kanca ingin menggantung Vijay di tempat yang sama. Melihat pohon beringin, entah dari mana kekuatan Vijay datang. Dia mampu mengangkat tubuh Kanca yang sangat besar ke udara, lalu menghempaskannya dengan keras ke tanah. Tak berhenti sampai di situ. Batu besar yang ada digunakan untuk menghantam tubuh Kanca. Bayangan ayahnya yang digantung melintas dalam pikiran Vijay.
Kanca juga harus menerima kematian yang sama. Vijay dengan dingin penuh dendam menggantung Kanca hingga sekarat lalu mampus. Dendam belasan tahun itu sudah tuntas. Ibu dan Siksa berlari mendekati Vijay yang terluka parah. Akhirnya dalam kondisi terluka, Vijay mendapat pelukan hangat dari ibunya yang selama ini sangat dirindukan. Pelukan pertama setelah 15 tahun dan juga menjadi pelukan terakhir karena Vijay meninggal setelah dendamnya terbalas. Dan film pun berakhir. Oke guys, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Silahkan jawab di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. See you and bye-bye.